Hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan tentang kedatangannya di atas awan-awan, saudara. Saya akan mulai dari membaca firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, di dalam perjalanan kami beberapa hari, minggu lalu saudara, waktu kami pergi melayani ke berbagai gereja saudara, kami menemukan atau melakukan sebuah kebangunan rohani di setiap gereja, apakah itu gereja Protestan, gereja Pentakosta, gereja Karismatik, begitu saudara. Ada sesuatu saudara yang saya lihat saudara ya, bagaimana saya mudah sekali saudara ya untuk melakukan penyembahan di gereja-gereja seperti gereja Protestan. Saudara, dengan begitu mudahnya saya menuntun mereka untuk masuk ke ruang Maha Kudus, untuk masuk ke pondok Daud itu saudara. Saya melihat bagaimana lawatan-lawatan Tuhan yang terjadi dari setiap gereja atau dari satu gereja ke gereja yang lain waktu kami melayaninya saudara. Mereka itu seperti saudara ya, haus dan lapar akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara, itu sungguh luar biasa. Saya merasakan saudara bahwa inilah waktu-waktu saudara ya, di mana Tuhan itu tidak akan lama lagi datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Sehingga saudara, Dia izinkan apapun yang terjadi sekarang di atas dunia ini, termasuk krisis segala macam, supaya umatnya kembali hati dan pikirannya kepada Tuhan. Saudara, kenapa seperti yang saya katakan tadi saudara ya, mereka itu mengalami lawatan yang luar biasa. Dan bagi gereja Pentakosta dan juga Karismatik sama saudara ya, lawatan itu menurut saya saudara itu sangat luar biasa. Ada apa sebetulnya? Karena Tuhan ingin membalikkan kembali jemaatnya, yaitu miliknya, kepada Dia. Tuhan itu ingin membalikkan saudara ya, orang-orang Kristen itu kembali kepadanya. Kenapa saya katakan begitu saudara? Karena sudah lama atau barangkali sudah berapa lama saudara, bahwa gereja tidak lagi membawa jemaat untuk berjumpa dengan Tuhan, tidak membawa jemaat itu kepada pemiliknya. Tetapi saudara, sadar atau kita tidak sadar saudara, di tengah-tengah gereja saudara, pembicaraan-pembicaraan yang luar biasa yang sering dibicarakan bukan bagaimana kita bisa menyentuh kaki Tuhan, bukan bagaimana kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus berjumpa dengan Tuhan, tetapi hal-hal yang lain saudara. Ya, saya ada bertemu dengan para hamba Tuhan saudara. Dia berkata, Pak Ginting, wah, gereja kami sekarang luar biasa. Dia bilang bahwa sinode kami sekarang luar biasa. Untuk mengumpulkan 50.000 orang hanya dalam tempo satu hari kami bisa kumpulkan. Dan dia bilang lagi saudara, bahkan gedung gereja kami sekarang adalah gedung gereja yang terbesar di Tanah Karo saudara. Wow, dengan bangganya saudara ya. Ada juga para pendeta
hamba-hamba Tuhan nih, saudara, yang bercerita kepada saya. Wah, Pak Ginting, kami sudah membangun pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Doktrin-doktrin yang hebat yang diajarkan oleh bapak-bapak rohani kami. Gitu, saudara. Ada juga, saudara, yang berbicara, wah, kami luar biasa. Di gereja kami ini banyak kesembuhan-kesembuhan ilahi. Ada pelepasan-pelepasan. Begitu, saudara. Ada juga yang mengatakan gereja kami ini luar biasa. Karena banyak sekali menginjili orang, memenangkan jiwa-jiwa. Saudara, itu memang semua baik. Itu semua baik. Tetapi, saudara, itu semua kalau saya gambarkan dalam tabernakel, itu baru ruang pelataran, lalu ruang kudus. Belum masuk ke ruang maha kudus. Saudara, semua apa yang kita lakukan tadi, saudara, ya, gedung bagus, jemaat banyak, saudara, pengajaran-pengajaran yang sedemikian, saudara, kalau kita tidak sempat membawanya, jemaat itu ke ruang maha kudus, ingat, saudara, itu sesuatu yang berbahaya. Itu sesuatu yang luar biasa bahayanya, saudara. Saudara, lalu kita melihat apa yang telah dibangun oleh gereja selama ini yang mungkin kita bangga-banggakan. Saya melihat, saudara, di Surabaya ada gereja yang besar, tetapi di dalamnya runtuh. Ya, di kota-kota lain, saya tidak usah sebut kotanya, saudara. Banyak gereja-gereja di mana para gembala dan pengerjanya itu, saudara, berebut di dalam. Bahkan di Sumatera Utara. Ini yang besar-besar, saudara. Mungkin begitulah juga gereja-gereja yang lebih kecil. Kenapa begitu? Karena mereka membangun, saudara, ya, yang, saudara, yang bukan kepada intinya. Seharusnya gereja itu membangun manusianya, membawa jiwa-jiwanya untuk menyentuh kaki Tuhan setiap hari. Saudara, seorang hamba Tuhan dari seperti seorang, ya, ibu-ibu berkulit hitam mengatakan, Yesus sedang menangis. Dia berkata, kalau seandainya Yesus datang ke dunia, maka hanya sedikit sekali yang akan diselamatkan. Oleh karena itu, dia bersedih. Lalu dia berkata lagi, saudara, karena gereja terlalu sibuk untuk mengurusi urusan-urusan duniawi, di mana semua gedung yang besar, doktrin yang baik, jemaat yang banyak, semua itu adalah soal-soal di dunia. Saudara, oleh karena itu, saudara, saya sebagai hamba Tuhan sangat, saudara, ya, sangat punya panggilan untuk bagaimana, saudara, semua apa yang sudah baik yang dilakukan di dalam ruang kudus itu, saudara, kita bergeser, kita sekarang mengarahkan mata kita ke ruang maha kudus. Ya, ke ruang maha kudus. Dan kita terus mendorong setiap jemaat untuk menyentuh kaki Tuhan. Menyentuh kaki Tuhan. Saudara, sehingga dengan kita sering menyentuh kaki Tuhan, saudara, disitulah pengenalan-pengenalan akan Tuhan itu semakin bertambah-tambah. Bukan cuma sekali seumur hidup, saudara. Tetapi puluhan kali, ratusan kali kita masuk sehingga pengenalan kita itu menjadi lebih baik. Sehingga kalau seandainya sekarang dia datang di awan-awan, saya percaya kita akan diangkat. Kenapa? Karena dia sudah nunggu, saudara, di ruang maha kudus itu. Siapa yang datang? Saudara, kalau kita
atau orang Kristen yang belum masuk ke ruang Maha Kudus, saudara harus berkata kepada dirimu bahwa kita ini sesungguhnya belum menjadi Kristen. Kristen itu adalah orang yang selalu menyentuh kaki Tuhan, bergaul dengan Tuhan, setiap hari masuk ke ruang Maha Kudus. Dan kalau dia datang, aku ada di sana. Saudara, mari kita bersiap-siap, waspada di akhir zaman, supaya tak ada satupun di antara kita yang tertinggal ketika dia datang di awan-awan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.